Pernah kebayang nggak? Kalau salah satu masalah terbesar di dunia pertanian, yaitu polusi pupuk, ternyata solusinya itu sesuatu yang super kecil, bahkan nggak kelihatan sama mata kita. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas rahasianya. Dan kita bakal pakai contoh herba yang pasti udah nggak asing lagi buat kita semua, rosemary. Oke, coba deh lihat gambar ini. Kelihatan banget kan bedanya? Yang satu tumbuh subur, yang satu lagi kerdil. Apa sih rahasia di baliknya? Tenang, jawabannya bakal kita ungkap di akhir, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar kita paham solusinya, kita harus tahu dulu dong apa sih masalahnya? Kenapa rosemary ini jadi contoh yang pas? Jadi gini, rosemary itu bukan cuma buat penyedap masakan loh. Tanaman ini tuh primadona global. Dipakai buat apa aja, mulai dari makanan, kosmetik, parfum, sampai obat-obatan. Karena permintaannya tinggi banget, ya jelas ini jadi bisnis yang sangat besar. Nah, disinilah masalahnya muncul. Supaya bisa memenuhi permintaan pasar yang segitu gedenya, para petani butuh pupuk dalam jumlah yang, luar biasa banyak. Seperti yang disebut di kutipan penelitian ini, praktik pertanian konvensional ini bisa-bisa malah jadi bumerang buat lingkungan kita. Biar kebayang skalanya ya, untuk setiap 1 hektar kebun rosemary, itu butuh sekitar 100-300 kg pupuk NPK. Setiap tahun loh. Nah, pupuk sebanyak itu, kalau nggak terserap semua, ya larinya kemana lagi? Ke tanah, terus mencemari air kita. Ini masalah serius. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah bagian menariknya. Jawabannya ternyata ada pada sesuatu yang ukurannya super duper kecil. Kenalan dulu yuk sama yang namanya pupuk nano. Konsepnya sebenarnya simple banget. Partikel pupuk yang biasanya besar, itu dipecah jadi ukuran nano atau super kecil. Tujuannya, biar tanaman bisa menyerap nutrisinya dengan jauh lebih gampang dan efisien. Jadi nggak banyak yang terbuang. Dan yang lebih keren lagi, cara bikinnya itu nggak rumit sama sekali. Para peneliti cuma ambil pupuk biasa yang ada di pasaran, terus dimasukin ke mesin penggiling khusus selama, coba tebak, cuma 45 menit. Udah, gitu aja. Simple kan? Artinya, ini sangat mungkin buat diproduksi massal. Kata nano mungkin kedengeran abstrak ya, tapi lihat deh gambar ini. Ini adalah tampilan si pupuk nano di bawah mikroskop elektron. Setiap titik kecil yang Anda lihat, itu adalah partikel nutrisi super pekat yang siap diserap tanaman. Keren banget kan? Jadi, kenapa sih ukuran lebih kecil itu lebih baik? Gini, karena partikelnya super mungil, pupuk ini bisa langsung disemprotkan ke daun dan srup, langsung diserap sama tanaman. Anggap aja kayak kita kasih tanaman vitamin semprot yang efeknya instan, nggak perlu nunggu lama nutrisinya diserap lewat akar. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal adu langsung nih, pupuk nano melawan pupuk standar. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi juaranya? Masih ingat kan sama gambar di awal tadi? Nah, inilah waktunya kita bongkar rahasianya. Tanaman yang tumbuh subur banget di sebelah kanan itu, ternyata justru pakai pupuk dengan dosis yang jauh lebih sedikit. Loh, kok bisa gitu? Yuk kita lihat data pertandingannya. Metode standar itu pakai dosis penuh, 250 ppm. Sementara itu, metode nano cuma butuh 75 ppm. Coba hitung, itu artinya 70% lebih hemat pupuk. Gila kan? Dan hasilnya, grafik ini nunjukin semuanya. Lihat deh, perbedaannya yang mencolok itu. Tanaman dengan dosis nano jelas jadi pemenangnya, tumbuh paling tinggi, jauh mengalahkan tanaman yang pakai pupuk dosis penuh sekalipun. Tapi ini bukan cuma soal tinggi-tinggian ya. Berat tanamannya juga beda jauh. Tanaman dengan dosis nano itu lebih berat, yang artinya tanamannya lebih sehat dan lebih subur secara keseluruhan. Jadi ini intinya ya, hasilnya jauh lebih bagus, tanamannya lebih tinggi, lebih berat, tapi pakainya 70% lebih sedikit bahan. Ini benar-benar bukti nyata kalau lebih sedikit itu bisa jadi lebih baik. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Ternyata keunggulannya bukan cuma soal ukuran tanaman, tapi juga kualitas produk akhirnya. Ini dia buktinya, tanaman yang dipupuk dengan teknologi nano ini nggak cuma tumbuh lebih besar, tapi juga menghasilkan minyak esensial sekitar 15% lebih banyak. Padahal pupuknya lebih irit. Nah, bagian ini yang benar-benar menarik. Kualitas minyaknya sendiri juga ikut meningkat. Gampangnya gini deh. Minyak dari tanaman nano itu punya lebih banyak zat baiknya dan lebih sedikit zat lainnya. Artinya, kualitasnya jadi premium. Kok bisa kualitasnya jadi lebih bagus? Jadi, karena pupuk nano ini efisien banget, tanaman jadi lebih gampang menyerap nutrisi-nutrisi mikro yang penting. Nutrisi-nutrisi ini tuh ibarat booster atau vitamin yang bantu si tanaman memproduksi minyak esensial berkualitas super. Oke, jadi apa artinya semua ini?
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari satu eksperimen Rosemary ini buat dunia pertanian secara keseluruhan? Nah, ini dia poin utamanya. Metode penggilingan yang super simple ini potensinya nggak cuma buat rosemary loh, ini bisa jadi cetak biru, sebuah model baru untuk pertanian di seluruh dunia. Pertanian yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan bisa diterapkan buat berbagai macam tanaman. Coba kita rangkum keunggulannya ya. Kita bisa pakai pupuk jauh lebih sedikit, artinya polusi lingkungan berkurang. Di sisi lain, hasil panen dan kualitas produk justru meningkat. Ini kan solusi win-win banget buat petani dan juga buat planet kita. Dan yang paling penting, metodenya sederhana. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Mungkinkah partikel yang super kecil bisa memecahkan masalah pertanian yang super besar? Kalau lihat dari bukti pada rosemary ini, jawabannya kayaknya sangat mungkin. Bisa jadi, nanoteknologi adalah kunci untuk memberi makan dunia di masa depan sambil tetap menjaga rumah kita satu-satunya ini. Sebuah pemikiran yang luar biasa ya kan?